Bismillahirrahmanirrahim. Innal hamdalillah nahmaduhu ta'ala wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh wa na'udzu billahi min shururi anfusina wa sayyiati a'malina. Man yahdihillahu fala mudilla lahu wa man yudlilhu fala hadiya lahu. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lahu wa asyhadu anna Muhammadan 'abduhu wa rasuluh. Ya ayyuhalladzina amanu taqullaha haqqa tuqatih wa la tamutunna illa wa antum muslimun. Ya ayyuhan nasu taqu rabbakum alladzi khalaqakum min nafsin wahidah wa khalaqa minha zawjaha wa bassa minhuma rijalan katsiran wa nisaa'a wattaqullaha alladzi tasaaluna bihi wal arham innallaha kana 'alaikum raqiba. Ya ayyuhalladzina amanu taqullaha wa qulu qawlan sadida yuslih lakum a'malakum wa yaghfir lakum dhunubakum wa may yuti'illaha wa rasulahu faqad faza fawzan 'azima. Tsumma amma ba'd. Ma'asyiral muslimin, a'azzani Allahu wa iyyakum. Hadirin yang kami muliakan, sekilas mengingatkan pembahasan terakhir yang telah kita sampaikan pada pertemuan yang lalu. Pada pertemuan tersebut kita telah membahas beberapa hal yang terkait dengan hukum zakat mal. Di antara faedah penting yang kita sebutkan adalah bahwa tidak ada zakat pada seorang budak dan juga tidak ada zakat pada seekor kuda. Dan ini dikiaskan kepada semua kendaraan yang dipakai untuk kepentingan pribadi. Semahal apapun kendaraan tersebut, selama dipakai untuk kepentingan pribadi, maka tidak ada zakatnya. Dan ini juga berlaku untuk semua harta yang tidak berkembang, seperti tanah atau bangunan atau rumah yang semisalnya. Selama tidak diperjualbelikan, maka tidak ada kewajiban zakat yang harus ditunaikan oleh pemiliknya. Kemudian terkait dengan zakat perhiasan, maka ada khilaf di kalangan para ulama, dan penulis rahimahullah memberikan solusi sebagai bentuk kehati-hatian hendaknya seorang muslim berusaha untuk mengeluarkan zakatnya ketika sudah mencapai nisab. Ini yang beliau sampaikan dalam pembahasan yang terakhir. Kemudian kita berpindah kepada hadis berikutnya. Hadis yang ke-174. An Abi Hurairah radhiyallahu anhu anna Rasulullah sallallahu alaihi wasallam yaqul. Dari sahabat Abu Hurairah radhiyallahu anhu bahwa Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, al-ajma'u jubarun wal bi'ru jubarun wal ma'dinu jubarun wa fir rikazi al khumus. Kata beliau sallallahu alaihi wasallam, al ajma'u jubar. Al ajma' itu secara bahasa artinya hewan ternak atau bahimah dalam bahasa Arab. Maksudnya adalah kerusakan yang diakibatkan oleh hewan ternak. Jubarun, maka tidak ada denda, tidak ada sanksinya. Wal bi'ru jubarun. Al bi'r secara bahasa artinya sumur. Maksudnya adalah kecelakaan karena masuk ke dalam sumur. Jubarun, maka tidak ada dendanya, tidak ada sanksinya. Wal ma'dinu jubarun. Al ma'din artinya adalah barang tambang. Maksud Nabi SAW adalah kecelakaan yang terjadi di tempat barang tambang. Jubarun, maka tidak ada sanksinya, tidak ada dendanya. Wa fir rikazil khumus, dan harta karun itu zakatnya adalah 1/5. Ma'asyiral muslimin rahimakumullah. Dalam hadis yang ringkas ini Nabi sallallahu alaihi wasallam menjelaskan kepada kita bahwa
kerusakan atau kecelakaan yang terjadi di luar kendali manusia atau bukan karena andil manusia, maka tidak ada sanksi atas siapapun, tidak ada denda atas siapapun. Yang pertama, Nabi alaihi wasallam menjelaskan bahwa kerusakan atau bahkan kematian yang diakibatkan oleh hewan ternak, maka tidak ada sanksi, tidak ada denda atau hukuman atas pemiliknya. Sebagai contoh misalnya, ketika ada seekor sapi yang lepas dari kandangnya, tadinya diikat atau dikurung di dalam kandang. Nah, kemudian sapi tersebut lepas dengan sendirinya dan merusak tanaman atau mungkin menyerang manusia, maka tidak ada denda sama sekali atas pemilik sapi tersebut. Ini terjadi secara alami, dalam arti tidak ada andil sama sekali, tidak ada unsur kejahatan yang dilakukan oleh pemilik sapi tersebut. Nah, kalau kondisinya seperti itu, maka tidak ada sanksi atau denda sama sekali atas pemilik sapi tersebut, kecuali apabila kerusakan yang terjadi adalah karena keteledoran pemilik sapi tadi atau kelalaiannya. Dia tidak mengkandangkan sapi yang dimiliki, dia membebaskan sapinya berkeliaran ke sana dan kemari. Akhirnya sapi tersebut merusak tanaman atau bahkan mencelakakan manusia. Maka pemilik sapi tersebut harus memberikan ganti rugi atas kerusakan yang terjadi. Kalau sapi tadi menyerang manusia sampai membuatnya terluka, maka dia harus bertanggung jawab untuk menjamin biaya pengobatannya, dan begitu seterusnya. Nah, kemudian berikutnya kata Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam adalah kecelakaan atau bahkan kematian yang terjadi di sumur atau tempat penambangan. Sama penjelasannya seperti yang telah kita sampaikan tadi. Kalau terjadi secara alami, dalam arti tidak ada andil manusia, tidak ada unsur kejahatan terhadap sesama, maka tidak ada sanksi atau denda sama sekali atas pemilik sumur atau barang tambang tersebut. Seorang misalnya memiliki sumur di depan rumahnya dan sudah dikenal oleh masyarakat setempat. Kemudian ada seseorang jatuh dan terluka atau bahkan meninggal, maka tidak ada denda sama sekali atas pemilik sumur tersebut. Lain halnya kalau ada andil atau unsur kejahatan terhadap sesama, maka pemilik sumur tadi harus bertanggung jawab atas apa yang terjadi. Kalau sampai meninggal, maka pemiliknya bisa dikisos atau membayar diat kepada keluarga korban. Kalau sekedar mengakibatkan luka, maka dia harus bertanggung jawab untuk menanggung biaya pengobatan. Sebagai contoh misalnya, seseorang sengaja membuat lubang di tengah jalan umum. Memang niatannya untuk mencelakakan orang lain. Nah, ketika ada seseorang yang jatuh kemudian terluka dan meninggal, maka dia harus bertanggung jawab atas kecelakaan yang terjadi. Nah, kemudian di penghujung hadis Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam menjelaskan bahwa zakat harta karun itu adalah seperlimanya. Ketika seseorang menemukan harta karun, maka harus dikeluarkan seperlimanya. Ma'asyiral muslimin rahimakumullah, dari hadis ini kita bisa mengambil beberapa faedah penting. Di antaranya yang pertama, annahu la dhamana fil bahimah. Tidak ada ganti rugi pada kerusakan yang diakibatkan oleh hewan ternak.
idza lam yakun sahibuha mutasarrifan fiha. Jika pemilik hewan tersebut tidak mampu untuk mengendalikannya. Memang sudah dikurung atau dikandangkan, namun masih saja bisa lepas dengan sendirinya. Awalam yursilha lailan, atau dia tidak melepas hewan tersebut pada malam hari. Kalau sengaja dilepas pada malam hari kemudian merusak tanaman, maka dia harus bertanggung jawab. Seorang misalnya memelihara ayam, kemudian dilepas begitu saja, tidak dikurung, tidak dikandangkan. Nah, kemudian merusak tanaman tanaman seorang petani di sawah misalnya, maka dia harus memberikan ganti rugi atas kerusakan yang terjadi. Secara syar'i seperti itu. Lain halnya ketika dia sudah berusaha semaksimal mungkin untuk mengkandangkan ayam tadi. Sudah dikurung, sudah dimasukkan ke dalam rumah, bahkan dikurung di dalam kandang, namun masih bisa lepas dengan sendirinya. Kemudian merusak tanaman petani, maka secara syar'i tidak ada kewajiban untuk memberikan ganti rugi atas kerusakan yang terjadi. Petani juga tidak bisa komplain untuk menuntut pemilik ayam tersebut. Secara syar'i seperti itu. Namun ketika yang dihadapi adalah orang awam, maka tentunya kita berusaha untuk mengalah. Kalau dia minta ganti rugi, ya kita kasih ganti rugi. Khawatir nanti menimbulkan fitnah. Namun secara syar'i sekali lagi tidak ada kewajiban untuk memberikan ganti rugi kalau kondisinya seperti itu. Kemudian tsaniyan, faedah yang kedua, annahu la dhamana fi ma atlafat bi'ruhu wa ma'dinuhu, bahwa tidak ada ganti rugi pada kecelakaan yang terjadi di sumur atau tempat penambangan, idza lam yakun mukrihan linazil awil amil, selama seseorang itu tidak dipaksa untuk turun ke sumur atau tempat penambangan, awil amil, atau untuk bekerja di tempat tersebut. Sehingga kalau ada unsur pemaksaan terhadap seorang muslim atau seorang pekerja atau tukang untuk masuk ke dalam sumur, dia sudah menolaknya, namun dipaksa, kamu harus turun ke sumur untuk mengurasnya, untuk memperbaikinya misalnya, dipaksa seperti itu. Nah, ketika terjadi kecelakaan, maka pelakunya harus bertanggung jawab untuk menanggung biaya pengobatan. Au aliman bi anna fi dzalika khataran fa gharrahu wa lam yu'limhu, atau ketika seorang mengetahui bahwa di dalam sumur tadi atau di tempat penambangan tadi ada mara bahaya, wa lam yu'limhu, dan dia tidak menyampaikan hal tersebut kepada orang yang disuruh untuk turun ke dalam sumur atau tempat penambangan. Dia tahu ada mara bahaya, namun dirahasiakan. Maka ketika terjadi sesuatu, dia harus bertanggung jawab. Kemudian faedah berikutnya, annahu yajibu ikhrajul khumus mimma wujida minal kunuz, bahwa wajib untuk mengeluarkan 1/5 dari harta karun yang ditemukan. Qalilan kana al-mawjud au katsiran, apakah harta karunnya tersebut banyak atau sedikit, tetap wajib untuk dikeluarkan 1/5 darinya. Tidak seperti zakat. Kalau zakat ada nisabnya, emas misalnya, maka 85 gram. Kalau perak 595 gram, ada nisabnya. Adapun kunuz atau harta karun, maka tidak ada nisabnya. Kemudian faedah yang keempat, di sini penulis rahimahullah akan menjelaskan kepada kita tentang bagaimana kriteria harta karun. Apakah setiap barang yang ditemukan itu
termasuk harta karun atau tidak. Bagaimana kriteria harta karun yang sedang kita bahas pada pertemuan kali ini. Dijelaskan oleh beliau rahimahullah bahwa kriteria harta karun itu ada dua. Yang pertama adalah an yakuna min zamanil jahiliyah. Harta karun tersebut adalah peninggalan orang-orang jahiliyah. Ini kriteria yang pertama. Peninggalan orang-orang jahiliyah, orang-orang tempo dulu, orang-orang zaman dulu. Mungkin berupa mahkota yang berharga, yang mahal, dan semisalnya. Sehingga kalau barang zaman sekarang, uang yang berlaku di zaman sekarang, maka bukan termasuk harta karun. Hukumnya berbeda. Kemudian kriteria yang kedua, an yakuna fi ardi mawatin. Harta karun tersebut ditemukan fi ardi mawatin, di tanah yang mati. Dalam arti tanah yang tidak bertuan, tanah yang tidak berpemilik. Sehingga kalau hartanya ditemukan di tanah yang berpemilik, tanah yang bertuan, maka bukan harta karun namanya. Hukumnya berbeda. Sehingga nanti akan kita bahas sebuah pembahasan dalam ilmu fikih yang disebut dengan luqathah. Luqathah itu barang temuan yang berharga. Ini hukumnya berbeda dengan rikaz atau harta karun. Kemudian faedah berikutnya yang kelima, an yukhrajal khumus min hin yajiduhu. Harus dikeluarkan seperlimanya setelah seseorang menemukan harta karun tersebut. Kama huwa dhahirul hadis, sebagaimana itu disebutkan dalam dhahir hadis. Sehingga sebagaimana telah kita sampaikan tadi, harta karun itu berbeda dengan zakat, ya. Kalau zakat itu ada nisabnya. Zakat juga dipersyaratkan haul atau kepemilikan selama 1 tahun. Adapun harta karun ini maka tidak dipersyaratkan dua-duanya. Tidak ada nisab dan tidak ada haul. Sehingga ketika seseorang menemukan harta karun tersebut langsung dikeluarkan seperlimanya. Tidak harus menunggu haul atau kepemilikan selama 1 tahun. Ini beberapa sisi perbedaan antara zakat dengan harta karun. Kemudian sadisan, faedah yang keenam, al-zahir minal hadis, zahir hadis ini, annahu yukhraju minhu la min qimati. Yang dikeluarkan adalah harta karunnya. La min qimati, bukan nilainya atau harganya. Sehingga kalau harta karunnya berupa emas, maka yang dikeluarkan berupa emas. Kalau harta karunnya berupa perak, maka yang dikeluarkan juga berupa perak. Lain halnya dengan zakat. Kalau zakat emas misalnya bisa dikeluarkan berupa uang. Atau zakat barang perniagaan juga demikian. Yang dikeluarkan berupa uang. Ini juga termasuk perbedaan antara zakat dengan harta karun. Kemudian faedah yang terakhir, di sini beliau rahimahullah akan menyebutkan beberapa perbedaan antara zakat dengan harta karun. Kata beliau rahimahullah, li'anna ar-rikaz qad faraqa az-zakata bil umur at-taliyah. Sungguhnya harta karun itu berbeda dengan zakat pada beberapa perkara sebagai berikut. Awalan, perbedaan yang pertama, az-zakatu la tukhraju illa min nisabin mahdud. Zakat itu hanya dikeluarkan ketika telah mencapai nisab. Fama fawqah atau lebih.
Amma rikaz fayukhrajul khumus min qalilihi au katsiri. Adapun harta karun maka dikeluarkan seperlimanya. Apakah harta karun tersebut sedikit atau banyak? Ini perbedaan yang pertama. Tsaniyan, kemudian perbedaan yang kedua, ar-rikazu yukhraju min aini. Harta karun itu yang dikeluarkan juga berupa harta karun tersebut. Yang dikeluarkan juga berupa harta karun. Kalau emas ya emas, kalau perak ya perak, kalau tembaga ya tembaga, dan begitu seterusnya. Tidak bisa dikeluarkan berupa uang. Diperkirakan berapa nilainya, berapa harganya, kemudian dikeluarkan uang. Tidak bisa seperti itu kalau harta karun. Amal urud fatukhraju zakatuha nukudan. Adapun zakat barang perdagangan fatukhraju zakatuha nukudan, maka dikeluarkan zakatnya berupa uang. Telah kita sampaikan pembahasannya secara terperinci pada pertemuan yang lalu. Apa itu zakat perdagangan dan bagaimana cara mengeluarkannya. Kalau barang perdagangannya berupa sepeda motor, ya jangan dikeluarkan berupa sepeda motor, ya, nanti rugi pemiliknya. Dikeluarkan berupa uang. Kemudian salisan yang ketiga, ar-rikazu hauluhu wujuduh. Tidak ada haul pada harta karun. Tidak dipersyaratkan haul atau kepemilikan selama 1 tahun untuk harta karun. Amaz zakah falaha haulun mahdudun ma'lum. Adapun zakat, maka dia memiliki haul yang telah ditentukan secara syar'i. La tajibu qablah. Tidak wajib untuk dikeluarkan zakatnya sebelum haul. Rabi'an, kemudian perbedaan yang keempat, masrifur rikaz masriful fai' fil masalih al-'amah. Sasaran harta karun adalah sama seperti sasaran fai'. Fai' itu harta orang kafir yang diperoleh tanpa peperangan. Harta orang-orang kafir yang diperoleh tanpa peperangan. Adapun ghanimah itu harta orang kafir yang diperoleh dengan peperangan. Nah, sasaran harta karun sama seperti sasaran fai'. Golongan yang berhak untuk mendapatkan harta karun sama dengan golongan yang berhak untuk mendapatkan fai'. Allah Subhanahu wa taala menyebutkan hal tersebut dalam surat Al-Anfal ayat 41. Wa'alamu annama ghanimtum min syai'in fa anna lillahi khumusahu wa lirrasul ila akhiril ayah. Selengkapnya bisa dilihat dalam surat Al-Anfal ayat 41. Waz-zakatu tusrafu fil awjuh az-zamaniyah al-ma'rufah. Adapun zakat itu disalurkan untuk 8 golongan yang telah disebutkan oleh Allah Subhanahu wa taala dalam surat At-Taubah ayat 60. Sasaran zakat mal ada 8 golongan. Allah Subhanahu wa taala menyebutkannya dalam surat At-Taubah ayat 60. Innamas shadaqatu lil fuqara wal masakin wal 'amilina 'alaiha, dan seterusnya. Sehingga keduanya memiliki sasaran yang berbeda. Khamisan, kemudian perbedaan yang kelima dan yang terakhir, ar-rikazu fihil khumus. Harta karun itu dikeluarkan seperlimanya. Ya, enggak ada bilangan lain, enggak ada pecahan lain. Yang dikeluarkan adalah seperlimanya. Waz zakatu aktsaru ma fiha al-ushr. Adapun zakat maka maksimalnya dikeluarkan al-ushr, 1/10. Untuk zakat maka maksimalnya dikeluarkan 1/10. Zakat apa ini? Ya. Apa? Ada yang masih ingat? Apa?
Ya, zakat hasil pertanian yang pengairannya tanpa biaya. Ya, 1/10 zakatnya. Wa aqallu ma fiha rub'ul usyur. Adapun minimalnya adalah 1/40. Minimalnya adalah 1/40. Zakat apa ini? 2,5%. Zakat mal, ya zakat mal. Nah, adapun harta karun maka 1/5. Ya betapapun kondisinya, yang dikeluarkan adalah 1/5-nya. Ini mungkin yang bisa kita sampaikan pada pertemuan kali ini. Wallahu a'lam bishawab. Semoga bermanfaat. Subhanallah.